makna sastra itu luas sekali, bukan hanya cinta laki dan perempuan salah. Jadi sastra bukan sastra alamin. Iya, sastra alamin. Oke Pak, melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kan banyak orang-orang yang memahami bahwa wah puisi itu cinta, sastra itu urusan cinta. Padahal kan di dalam karya-karya itu kan ada kritik sosial, kritik keagamaan seperti puisinya Gusmus dan lain sebagainya Pak. Kalau tanggapan dengan bagaimana? Oke, gini ya memang cinta. Tapi kecenderungan seseorang itu memaknai cinta, terutama ya anak-anak muda kita itu memaknai cinta itu hanya ya cinta muda-mudi kayak laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Padahal yo warna dasar dari hidup ini kan sebenarnya cinta. Dan itu yang ingin diungkap dalam dunia sastra sebenarnya. Yang diungkap dalam dunia sastra itu lebih banyak tentang cinta. Itu cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan lain sebagainya. Warnanya itu kan sebenarnya warna cinta semuanya. Tetapi kalau kita memaknai cinta hanya berkaitan dengan muda-mudi, laki-laki dan perempuan, itu terlalu sempit, terlalu memaknai cinta. Justru mengotori makna cinta itu sendiri. Sebenarnya kan cinta itu kan paling apa ya? Merupakan warna paling dasar dari kehidupan. Tetapi kalau kita hanya mengkerdilkan cinta hanya laki-laki dan perempuan, itu terlalu kecil, malah mengecilkan cinta itu sendiri. Bahkan misalnya dalam Al-Quran saja, ini kaitan dengan ilmu Al-Qurannya tafsir ya. Dalam Al-Quran saja itu banyak penafsir itu mengatakan begini, bahwa kalau kita baca Al-Quran itu tertampung seluruhnya, seluruh isi Al-Quran itu tertampung sebenarnya di Al-Fatihah. Kalau kita sempitkan lagi, bukan sempitkan ya, kita lipat lagi, kita peras lagi Al-Fatihah itu tertampung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah kenapa banyak penafsir yang mengatakan itu bahwa sifat Allah yang 99 itu dasarnya itu cuma dua, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sifat paling utama dari Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Maha adilnya Allah itu berdasarkan kasih sayang. Maha besarnya Allah itu berdasarkan dari kasih sayang. Dan maha yang lain itu fondasinya ya kasih sayang. Makanya benar agama itu rahmatan lil alamin. Kita itu berbuat mencintai orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu kan cinta sebenarnya. Berbuat baik kepada orang lain itu cinta. Tetapi kalau kita menuntut kebaikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya kita saja, maksudnya agama itu memerintahkan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah pedulikan orang lain untuk berbuat baik atau cinta. Menuntut diri sendiri untuk berbuat baik. Makanya rahmatan lil alamin bukan minal alamin. Itu ya teman-teman. Jadi makna sastra itu luas sekali, bukan hanya cinta laki dan perempuan salah. Jadi sastra bukan sastra alamin. Iya, sastra alamin. Nah, mungkin di teman-teman di sini masalah atau Mas Holil ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Gini Pak, apa benar itu ketika kita mencintai suatu tulisan itu saat kita menulis tulisan dari seseorang itu akan terpengaruh? Ya betul. Kalau kita mengidolakan terhadap seseorang atau tokoh penulis, tulisan dia itu akan banyak mempengaruhi tulisan kita, mewarnai tulisan kita. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai proses. Pada suatu saat, tapi yang teman-teman perlu pahami, teman-teman juga perlu membaca kelebihan-kelebihan penulis lain. Artinya apa? Itu semakin dengan berbagai macam karakter yang kita kumpulkan dalam diri kita, pada akhirnya akan melahirkan tulisan yang khas milik kita. Untuk sementara justru teman-teman harus punya idola. Artinya teman-teman dia untuk berproses itu butuh jalan dulu yang menyontoh lah dulu lah, plagiasi lah. Kalau bahasa kasarnya plagiasi, meniru gayanya semacam apa dan lain sebagainya. Enggak apa-apa.
untuk menguatkan teknik kita tentang bagaimana menulis dengan cara semacam itu. Tapi jangan hanya terjebak di satu model itu saja. Berkacalah pada penulis-penulis yang lain, belajarlah pada model penulis-penulis yang lain. Nah, ini cara yang selanjutnya, tipe-tipe pembaca. Pembaca pada umumnya itu hanya ingin mendapatkan inspirasi dari novel. Misalnya kalau novel, pembaca pada umumnya hanya ingin mendapatkan makna dari puisi, ya. Tetapi seorang penulis itu berbeda membacanya. Membacanya itu berlevel. Pertama, makna yang kedua, teknik menulis. Coba amati, dia itu membangun karakternya semacam apa. Itu membaca dari sosok penulis. Gitu. Kalau kamu menulis, membacanya ya harus kayak gitu. Jadi jangan hanya menyentuh sekali. Agak blank, misalnya tidak peduli bagaimana dia membangun diksi, goalnya ditaruh di mana, bagaimana dia membangun alur cerita, bagaimana dia membangun karakter, mengambil buahnya tapi pohonnya. Jadi kalau seorang penulis itu membaca kompleks, misalnya bahkan sampai begini, bukan hanya teknik dan metodenya. Mengapa penulis ini cenderung ketika menulis sentimental, misalnya liris dan lain sebagainya. Bahkan kita pelajari juga profil penulisnya itu semacam apa, pencariannya dan lain sebagainya. Kalau ada perang itu semacam apa dan lain sebagainya, itu akan kompleks. Jadi mungkin keterpengaruhan tadi itu gejala atau proses ya? Iya, proses. Dan itu bagus sebenarnya. Jadi nambah wawasan juga dan sebagainya. Asalkan jangan terjebak di dalam satu model itu, dalam satu tokoh. Karena gini, dalam dunia sastra itu yang dihargai betul-betul itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu adalah hasil olahan kita sendiri, kasarnya. Jadi kalau kita sudah mengarang, misalnya mengarang novel yang penulisannya, ceritanya mirip dengan Anggra Hirata, dijamin tidak laku. Gitu. Tetapi kalau kita mengarang dengan model yang baru, khas benar-benar racikan kita, itu baru luar biasa. Gitu. Makanya pada tingkat akhir itu kita akan menghasilkan tulisan dengan hasil kita. Mungkin itu ya masalah penyebarannya. Nah, mungkin sudah lama kita menemani Mas Andri semua. Dan apabila nanti Mas Andri yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar saja Pak. Nanti kita kumpulkan, kita rangkum dan kita part 2 lagi bersama Pak Ferdi. Mungkin sebelum menutup Pak Ferdi ada closing statement atau pesan-pesan bagi anggota komunitas Kataba yang terbaru ini. Kira-kira mungkin semangat menulis atau semacamnya. Ya, pesan pertama, sholatkan pengamu. Sholat artinya sebagaimana sholat, as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka menulis juga mencegah dari kemungkaran dan menegakkan kebaikan dalam diri kita. Karena menulis itu termasuk proses untuk mengasah dan mengasih, untuk mengasah dan mengasih, itu istilahnya. Jadi menulislah, jangan pernah berhenti untuk menulis, karena suatu saat kalian akan merasakan betapa indahnya dunia penulisan. Oke, itu yang bisa saya siap-siap menemukan keindahan ketika suatu saat nanti mencapai tarafnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ferdi atas hal-hal yang padat dan informatif ini. Semoga bisa berlanjut ke part 2, part 3 dan selanjutnya. Memang seru berbagi ilmu, terutama bagi orang-orang yang memang mencintai dunia penulisan itu sendiri. Betul. Ataupun teman-teman lain yang mungkin menemukan minat bakat di bidangnya masing-masing, ya nggak apa-apa nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang paling penting ditekuni. Produktivitas dan totalitas yang disampaikan Pak Ferdi. Jadi itu menjadi pijakan utama dalam kita berkarya, apapun karyanya. Mungkin itu Pak, saya selaku pembawa acara yang online ini untuk memfasilitasi konten dari Pak Hatta Samia Salga mengucapkan terima kasih dan maaf sama-sama tidak ada kesalahan.
Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.